Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel, khususnya yang bentuk kuadrat atau kuadrat-kuadrat. Nah, pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat ini didefinisikan sebagai suatu pertidaksamaan di mana parabel tertinggi, di mana parabel pangkat tertinggi dari parabelnya itu adalah dia berderajat dua atau bentuk kuadrat ya. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Saya tulis sengaja kotak ya. Y kotak ax kuadrat tambah bx tambah c, kemudian y kotak px kuadrat tambah qx tambah r ya. Dimana a, b, c, p, q, r itu adalah anggota bilangan real. Jadi ini real ya. Akan tetapi ada syaratnya bahwa koefisien dari x kuadrat dari masing-masing pertidaksamaan tersebut tidak boleh nol. Ya, karena kalau nol berarti bukan lagi bentuk kuadrat-kuadrat ya. Nah, kemudian tanda kotak ini kita bisa ganti jadi tanda lebih besar sama dengan kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Nah, kemudian yang harus dipahami bahwa kalau tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar atau kurang dari, maka itu garis batasnya atau dari batas itu adalah berupa garis putus-putus. Nah, kalau dia melibatkan tanda sama dengan, dalam hal ini lebih besar dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka daerah batasnya itu berupa garis penuh. Nah, hal lain yang penting yang harus diingat bahwa karena ini bentuk kuadrat-kuadrat, maka tentunya kita akan terlibat pada fungsi kuadrat ya, dimana untuk mensketsa grafiknya itu, kita bisa ada dua kemungkinan ya, apakah dia kurvanya dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Itu bisa dilihat dari koefisien x kuadrat. Nah, kalau koefisien x kuadratnya positif ya, positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, kalau koefisien x kuadratnya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah langkah-langkah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuk kuadrat-kuadrat. Jadi langkah-langkahnya itu adalah eh, pertama-tama itu kita harus gambar daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan dengan cara kita harus menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, dalam hal ini adalah terhadap sumbu x dan sumbu y. Kemudian yang kedua itu adalah setelah kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y, maka yang kedua adalah kita menentukan titik maksimum atau minimum dari masing-masing fungsi ya. Kemudian setelah kita menentukan titik maksimum atau minimum dari masing-masing fungsi, maka kita menggambar daerah penyelesaiannya ya. Kemudian tentunya kita akan dapat daerah. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut itu adalah merupakan irisan dari kedua dari daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini ada soal ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y besar sama dengan X kuadrat kurang 9 dan Y kurang dari atau sama dengan minus X kuadrat tambah 6X kurang 8. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Jadi penyelesaian. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya? Jadi yang pertama itu kita harus ini ya. Yang pertama itu kita harus gambar daerah ya. Dari yang mana? Dari yang pertama itu kita punya Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 9 dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, titik potong yang mana? Titik potong ini ya, tanda berarti titik potong dari
Y sama dengan X kuadrat kurang 9. Berarti titik potong, saya singkat tipot ya, tipot terhadap sumbu X ya, dan tipot terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X syaratnya apa? Berarti Y sama dengan 0 ya. Ini berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kita akan peroleh X kuadrat dikurang 9 ini sama dengan 0. Ini difaktorkan berarti jadinya apa? Berarti X kurang 3, X tambah 3 ini sama dengan 0. Kita peroleh titik X-nya 3 atau X-nya min 3. Berarti dari sini kita peroleh titik 3,0, kemudian titik berapa lagi? Minus 3,0. Kemudian tipe terhadap sumbu Y itu adalah syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Berarti kita akan peroleh Y itu sama dengan 9. Berarti kita peroleh titik X, Y berarti titik min 9 ya. Ini adalah min 9. Min 9. Kita peroleh titik X, Y berarti 0, min 9. Nah, setelah titik potong, langkah berikutnya adalah kita menentukan, yang kedua itu adalah titik maksimum atau minimum. Karena koefisien X kuadrat yang positif, maka fungsinya akan mencapai minimum. Berarti kita harus tentukan titik minimum. Ya, titik minimum dari Y sama dengan X kuadrat kurang 9. Nah, untuk mencari titik minimumnya, kita bisa mencari nilai sumbu simetrinya, kemudian mensubstitusi nilai X sumbu simetrinya ke dalam fungsinya. Kemudian kita juga bisa gunakan turunan, bisa juga dengan menggunakan rumus titik koordinat titik balik ya. Tapi dalam hal ini saya akan gunakan yang sumbu simetri. Berarti X-nya itu adalah minus B per 2A, karena ini adalah koefisien X-nya 0, maka di sini minus B per 2A-nya itu adalah 0. Kemudian X-nya itu sama dengan 0, kita substitusi ke sini ya. Berarti jadinya adalah Y sama dengan min 9. Berarti kita peroleh titik 0, min 9. Ini juga teman-teman adik-adik bisa gunakan rumus ini ya. Bisa menggunakan rumus minus B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ini bisa gunakan ini ya. Jadi tetap sama. Hasilnya tetap sama. Jadi yang minus B per 2 ini adalah merupakan sumbu simetrinya. Kemudian nilai ini, kemudian kalau sudah dapat nilai X-nya, maka sisa substitusi ke Y-nya untuk dapatkan nilai Y-nya. Ya, berarti kita dapat min 9. Nah, setelah titik minimum sudah ada, berarti kita gambar daerahnya tuh. Ya, kita gambarkan yang mana? Y besar sama dengan X kuadrat kurang 9. Caranya gimana? Ya, berarti kalau kita gambarkan pada sumbu koordinat, ya, berarti di sini seperti ini ya. Ini tidak di scale ya. Ini Y, di sini X. Nah, berarti kita peroleh tadi titik-titik yang mana? Ada titik 3,0, ada titik min 3,0, ada titik 0, min 9 ya. 0, min 9. Berarti kita titik-titik itu kita taruh ya. Berarti di sini saya peroleh titik misalkan di sini adalah titik minus 3, di sini adalah 3, kemudian di sini kita peroleh titik 0, min 9. Nah, ini kebetulan antara titik titik potong terhadap sumbu Y dengan titik minimumnya itu kebetulan sama. Di sini adalah min 9. Nah, kemudian kita lihat karena koefisien X kuadratnya itu adalah positif, maka dia akan terbuka ke atas. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamanya itu ada tanda sama dengan, maka garis batas dari daerah himpunan penyelesaiannya adalah berupa garis penuh. Ya, berarti ini ketiga titik ini kita hubungkan, kita akan gambarkan seperti ini. Ya, dia akan seperti ini.
Kemudian untuk menentukan arsirannya kita lihat ya, kita lihat bahwa ini ya. Jadi Y besar sama dengan X kuadrat kurang 9. Tanda pertidaksamaannya positif, Y-nya juga positif, koefisien Y-nya positif, berarti ini hasil kalinya adalah positif. Kali positif adalah positif. Artinya apa? Berarti di atas kurva. Kalau hasil perkaliannya negatif ya di bawah kurva. Berarti daerah yang mana? Berarti daerah yang dia maksud adalah daerah yang ini, ya. Ini semua di atas kurva. Oke. Nah, ini untuk yang kita sudah dapatkan ini ya, untuk yang X kuadrat Y besar sama dengan X kuadrat kurang 9. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan yang pertidaksamaan kedua ya. Jadi pertidaksamaan kedua itu ya. Jadi pertidaksamaan kedua itu kita harus gambarkan daerah ya, himpunan penyelesaian dari Y kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Langkah-langkahnya gimana? Ya, sama ya. Jadi yang pertama itu adalah kita tentukan titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X. Ini syaratnya gimana? Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Y-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh minus X kuadrat ditambah 6X kurang 8 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah, kita jadikan koefisien X kuadratnya adalah positif ya. Berarti kita kali min 1. Berarti jadinya adalah berapa? X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, kita akan dapat X kurang 2, X kurang 4 sama dengan 0. Berarti kita peroleh titiknya berapa? Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 4. Dari sini kita peroleh titik X, Y berarti 2,0, kemudian titik 4,0. Nah, itu titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Ya, titik potong terhadap sumbu Y berarti syaratnya adalah X sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 8, X-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh Y-nya min 8. Berarti X-nya sama dengan 0, berarti titiknya berapa? Ya adalah 0, min 8. Nah, setelah titik potong terhadap sumbu koordinat, berarti langkah berikutnya adalah kita tentukan titik apanya. Nah, karena ini fungsinya adalah koefisien X kuadratnya adalah negatif, maka kita harus menentukan titik maksimum ya. Dia akan mencapai maksimum. Titik maksimum dari fungsi mana? Dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Berarti untuk mencari titik maksimumnya itu ya kita bisa mencari sumbu simetrinya terlebih dahulu ya. Sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus bahwa minus B per 2A. Kita dapat berapa? Minus B itu adalah minus 6 per 2 kali min 3. Sorry, 2 kali min 1. Ya. 2 kali min 1. Itu jadinya berapa? Ya, jadi adalah 3. Nah, nilai X sama dengan 3 ini kemudian kita masukkan ke fungsi ini ya. Berarti Y sama dengan minus 3 pangkat 2 tambah 6 kali 3 kurang 8. Ini kita dapat 1. Berarti titik maksimumnya itu adalah 3,1. Nah, titik maksimumnya sudah ada. Kemudian titik potongnya juga sudah ada. Berarti kita tinggal gambar daerahnya. Ya, berarti kita gambarkan daerahnya. Kita gambar daerah. Daerah dari mana? Daerah Y, daerah himpunan penyelesaian dari kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini. Misalkan, nah,
titik-titik yang tadi terhadap titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, kita taruh ya. Jadi kita punya titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah titik 2,0, kemudian titik 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah berapa? Itu adalah 0,-8. Berarti anggaplah di sini adalah min 8. Kemudian titik maksimumnya itu adalah 3,1. Berarti di sini 3 pasti ada. Anggaplah dia ada di sini. Ya. Nah, kemudian ingat kurvanya terbuka ke bawah karena koefisien X kuadratnya negatif. Nah, untuk menentukan garis batasnya, apakah dia berupa garis putus-putus atau garis penuh, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini melibatkan tanda sama dengan, maka pasti garisnya itu berupa garis penuh ya. Berarti kita bisa gambar misalkan seperti ini ya. Sorry, ini tidak terscale dengan baik ya. Berarti kita bisa gambar seperti ini misalkan dia terbuka ke bawah ya, karena koefisien X kuadratnya negatif, berarti dia akan seperti ini. Nah, ya. Nah, untuk menentukan arsirannya kita lihat tanda dari koefisien X kuadrat. Koefisien Y-nya itu adalah positif, kemudian tanda dari pertidaksamaan juga negatif karena kurang dari, berarti ini adalah negatif, berarti hasil kalinya positif kali negatif adalah negatif, maka pasti ini adalah di bawah kurva ya, hasilnya di bawah kurva. Berarti yang mana? Berarti yang memenuhi yang ini ya, yang ini semua. Nah, langkah terakhir ya, langkah terakhir kita sudah lihat, kita sudah gambarkan masing-masing daerahnya. Berarti kedua daerah ini kita akan iriskan ya. Cara mengiriskan berarti kita gambar dalam satu sistem koordinat. Berarti ini ya, ini kita gambar semua ya, gambarkan semua ya. Jadi yang pertama itu kita gambar yang daerah dari Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 9. Berarti kita dapat tadi titik potong terhadap sumbu X itu keperoleh tadi adalah titik minus 3,0 dan titik 3,0 ya. Misalkan ada di sini. Kemudian terhadap sumbernya minus 9. Kemudian sama halnya juga dengan titik minimumnya ya. Berarti karena dia terbuka ke atas karena koefisien X kuadratnya itu adalah positif ya. Dari yang tadi yang kita gambarkan ulang di sini ya, dimana tadi itu kan arsirannya dia adalah ada di sini ya, ada di sini. Oke, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita gambarkan daerah ini ya. Jadi ada titik, misalkan di sini adalah titik minus 8 ya, ini titik minus 8. Kemudian ada titik 2,4, berarti misalkan di sini adalah 2, di sini adalah 4 ya. Kemudian di sini ada titik 3,1, misalkan ada di sini ya. Yang titik apanya? Titik maksimumnya. Berarti kita gambarkan seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, berarti kan hasilnya seperti ini tadi ya. Berarti kan ini hasilnya dia ke sini ya, seperti itu. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, maka kita harus lihat yang irisan keduanya. Ternyata yang irisan keduanya itu adalah kita dapat bahwa daerah irisan keduanya adalah yang ini ya. Berarti yang masuk dalam daerah himpunan penyelesaian adalah daerah ini. Berarti inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.